Aduh, rada serem-serem gitu pakai baju merah. Pesulap merah. Mentang-mentang sekarang lagi viral pesulap merah, kayaknya Akang ini pendukung pesulap merah ya. Numpang viral lah. Gitu. Numpang viral sedikit. Kayak Akang pesulap merah, saya pesulap hitam. Bukan di ilmu hitam, ilmu putih ya. Jadi ilmu hitam, ilmu merah gitu. Lagi apa, Kang? Biasa nyantai. Ikut nyantai sini. Boleh. Aduh, rada serem-serem gitu pakai baju merah. Pesulap merah. Mentang-mentang sekarang lagi viral pesulap merah, kayaknya Akang ini pendukung pesulap merah ya. Numpang viral lah. Gitu. Numpang viral sedikit. Kayak Akang pesulap merah, saya pesulap hitam. Bukan di ilmu hitam, ilmu putih ya. Jadi ilmu hitam, ilmu merah gitu. Ini lagi heboh ya, pesulap merah. Kemudian lagi siapa Gus Samsudin. Gus Samsudin. Emang lagi viral. Lagi Jadi viral. Akang ikut-ikutan viral ya. Mudah-mudahan. Enggak, kalau saya enggak. Jadi saya ilmu hitam. Terus gimana nih gimana? Iya, nggak apa-apa sih sebetulnya. Kalau misalkan, ya kita juga mau numpang viral menurutnya. Mau lah kita juga numpang viral antara perseteruan antara pesulap merah dan pesulap merah dan bukan pesulap hitam, pesulap merah dengan Gus Samsudin. Ya, yang katanya ilmu putih, yang katanya ilmu Bukan ilmu. Pamparnya kan bukan ilmu putih, bukan ilmu hitam, tapi ilmu merah. Ilmu merah gitu. Ya, tapi ini mah enggak. Nah terus menurut Akang nih, gimana nih tanggapan Akang mengenai perseteruan mereka antara pesulap merah dan Mas Gus Samsudin itu yang lagi viral saat ini, dan mudah-mudahan kita juga viral ya. Ini begini kan, saya kan udah lama, disebut lama sih enggak gitu kan, cuma belajar kan. Ketika menanggapi hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita bingung juganya kita punya tema tersendiri gitu kan, yang ke situ harus konsisten dengan tema channel kita. Pertama itu, kedua, ketika hal-hal ada yang viral seperti ini, emang dituntut kreator itu untuk berkreasi gitu kan, emang dibolehkan sama Pak YouTube sama LG seperti itu. Gaya kreativitas kita itu dituntut menyesuaikan antara tema kita yang seperti ini dengan hal-hal yang viral seperti itu. Tapi di balik itu menanggapi pertanyaan Akang, tanggapan dengan pesulap merah itu, ya sebenarnya banyak hal yang kita pelajari kan. Maksudnya begini, kan yang diperdebatkan masalah antara dukun, hal-hal gaib seperti itu, emang itu adalah bagian dari budaya kita orang Timur, tapi di perdebatan yang saya lihat cuma mempertontonkan sesuatu yang kadang-kadang mengarahkan kita pro ke sana, pro ke sini, akhirnya lahirlah hate speech seperti itu, kata-kata yang macam-macam, yang kadang kalau kita tidak kontrol menjurus ke ranah hukum seperti itu. Tapi yang disayangkan seperti ini kan, ketika menanggapi perseteruan dua kreator ini gitu kan, kadang-kadang yang saya lihat itu ada sesuatu yang menabrak hal-hal yang demi popularitas, demi materi, ya ujung-ujungnya kan materi gitu kan. Udah populer, dapat materi, tapi mengesampingkan nilai-nilai yang selama ini bangsa ini kita junjung dari dulu gitu ya, penuh adab, sopan santun, ramah tamah seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat kan, perseteruan ini penuh dengan saling memojokkan seperti itu. Ya itulah, kita harus pandai-pandai memfilter, kita harus bijak ketika kita bersosial media di situ gitu. Baik itu sebagai kreator, baik itu sebagai penikmat, penonton. Ya kadang-kadang kan yang rame penonton yang rame, penonton rame itu rame. Sebetulnya yang meramaikan kan penonton. Di mana-mana juga yang ramein itu penonton. Kalau main bola aja nggak ada yang nonton, coba ayo kira-kira. Kayaknya kurang seru juga. Tapi bayangkan kalau misalkan yang main bola ada penontonnya, ya.
beda kan perasaannya, chemistry-nya beda ketika nah sekarang begini, kalau misalkan mereka berantem nggak ada yang nonton, kira-kira bakal rame nggak akan rame. Jadi mereka tetap yang harus bijak itu ya kita sih sebagai penonton, masyarakat sebagai penonton. Ya kita juga tidak bisa memungkiri masyarakat berkomentar, itu hak mereka, gitu kan. Kemudian mereka lagi berpendapat, mereka berasumsi, kemudian yang lain itu hak mereka. Kita juga mungkin dalam pemerintah kita bebas untuk berbicara dan itu dilindungi undang-undang. Hanya berbicara yang bagaimana. Tapi kan kalau di media sosial kadang-kadang ya kemana aja, yang penting asal jeplak aja gitu. Apalagi yang memang betul-betul niat ingin viral kan, ingin naik panggung, apa aja coba, yang penting kita dikenal sama orang. Ya ini pakai baju merah nih. Berarti kalah nih. Pesulap merah sama pesulap hitam. Jadi intinya kita juga sebenarnya ingin viral, kita ini sebagai konten kreator channel YouTube atau gimana gitu, tetap kita pengen viral gitu kan. Mudah-mudahan video ini juga viral. Amin. Tapi kami tetap konsisten, viralnya kita itu tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar aturan agama dan negara seperti itu. Sehingga viralnya kita itu benar-benar ada nilai-nilai plus yang didapat seperti itu. Kalau ngomongin masalah sulap, saya juga bisa sulap. Bisa Sulap, cuma nggak mau pamer saja. Jadi akhirnya ada yang mengolok-olok. Ya memang itu tidak bisa dipungkiri sih, dampak positif yang dampak negatifnya. Hanya yang dikhawatirkan karena kan kapasitas penonton ini kan di platform ini kan siapa aja bisa nonton, bisa mengakses, bisa nonton. Nah, takutnya ketika penonton itu tidak bijaksana dan ditonton bukan orang yang tepat, ya akhirnya jadi seperti itu. Jadi akhirnya justru yang lebih menonjol jadi dampak negatifnya. Dampak positifnya ya memang mungkin ada. Kadang-kadang gini kan, kadang-kadang niat baik tidak selalu baik kan. Dari sisi positif dan negatifnya ya, ketika sosok positifnya dia bisa membongkar kebohongan-kebohongan yang selama ini mungkin terjadi dengan pembohongan publik yang dilakukan oleh dukun-dukun, oknum dukun seperti itu. Hal negatifnya menurut saya ada sedikit terkikis antara kepercayaan kita terhadap hal-hal yang gaib. Toh hal-hal yang gaib itu kan ada di rukun, sebagai umat Islam kan ada diwajibkan rukun percaya kepada hal-hal yang gaib. Mungkin bisa mengikis hal-hal seperti itu kan. Ya disinilah maksudnya, ketika yang menontonnya orang yang paham, mungkin ya bisa dicerna dengan baik. Dan nanti ketika ditontonnya dengan orang yang maksudnya kurang paham mengenai hal agama ataupun kaitannya dengan masalah itu, ya mungkin yang dikatakan goib di sini tuh goib yang bagaimana gitu ya kan. Kalau misalkan orang yang paham, ya pasti ya nggak akan istilahnya terpengaruh ataupun apapun. Tapi kan kalau yang nontonnya orang awam ya mungkin ya seperti itu tadi yang dikatakan, jadi mengikis kepercayaan masyarakat tentang hal-hal yang goib. Bukan, tapi menurut saya bukan ke arah sana ya. Gitu. Ada presentasi ke sana sedikit gitu. Jadi hal-hal goib di sini, goib itu yang goib yang seperti apa? Sobat Cadas TV semuanya, alhamdulillah kita sudah ngobrol tadi, sangat seru ya. Bukan kita mau ikut nebeng viral, tapi kita hanya mencurahkan perasaan kita bagian dari masyarakat, salah satunya mungkin dari kreator, yang kita tidak mau menjadi kreator itu sesuatu yang
ingin karena materi, ingin karena popularitas kita menabrak nilai-nilai budaya yang penuh dengan kesopan santunan, ramah tamah seperti itu kita langgar. Kita tidak mau menjadi kreator seperti itu. Dan mungkin itu juga salah satu pesan buat rekan-rekan semuanya, ya kita lebih bijak lagi dalam menghadapi kehidupan. Seperti itu.